Suara saya terdengar nggak, Dek? Dengar, dokter. Terdengar, Oke. dokter. Jelas ya? Oke. Ya. Sambil menunggu teman kalian, ini saya lihat sudah ada 129 peserta. Sementara 2017 itu ada 147 anak ditambah 6 angkatan atas yang ikut, berarti harusnya ada 153 peserta. Sama saya berarti 154, sama Mas Jeki berarti 155. Oke, sambil menunggu untuk persiapan tutorial nanti, minta tolong rename nama kalian ya. Kalian rename nama kalian dengan format tutorial berapa, nama kalian, kemudian diikuti 3 digit NIM terakhir. Yuk, sekarang diganti. Tutorial berapa, nama kalian. Kalau namanya terlalu panjang, nama depan saja. Yang penting nama depan, kemudian 3 digit NIM terakhir. Tutorial nama NIM. Tutorial nama NIM. Yang kedua, tolong hidupkan video. Ayo, videonya dihidupkan. Tidak perlu ditulis tutorial, cukup angkanya saja. Tutorial 1 ditulis 1 saja. Andre belum diganti. Silahkan diganti dulu. Ayu, Mayang Sari. Nadia A'la. Citra Dewi. Anteng Naruma. Dwi Atika. Fadel Mahendra, silahkan diganti. Oke, sudah ya, kita mulai untuk kuliah pengantar. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, kali ini di blok baru, di semester yang baru. Qadarullah kita masih dalam masa pandemi, sehingga keputusan dari rektorat bahwa semester Gasal ini akan dilaksanakan seluruhnya menggunakan daring. Ya, kita bertemu virtual lagi dalam 1 semester ini. Oke, kalian sekarang sudah semester 3, sudah punya adik tingkat, sekarang sudah jadi kakak, ya, sudah punya adik, sehingga kami harap kalian lebih dewasa, gitu ya, lebih dewasa dalam segala hal, gitu, lebih mandiri. Oke, kalau melihat yang kemarin untuk blok biomol, kebetulan saya koordinatornya, nilainya bagus-bagus semua, nggak ada yang ikut remedi. Itu apa namanya? Rekor. Nah, rekor baru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya bisa ditanya ke kakak tingkat itu kalau biomol banyak yang ikut remedi, tapi angkatan 2019 ini nggak ada yang ikut remedi. Itu rekor. Saya nggak tahu itu prestasi atau bukan prestasi gitu ya, karena kalian melaksanakannya kemarin dalam masa daring. Gitu. Harapan saya pada blok ini tidak ada yang ikut remedi lagi. Tapi dengan cara yang jantan. Nggak ada contekan, kalian mengerjakan semua sendiri, tugas dikerjakan sendiri ya, tidak perlu minta tolong sama temannya, nggak perlu membayar orang, kerjakan sendiri gitu. Oke, saya mulai untuk kuliah pengantarnya.
Nah, seperti yang kalian tahu, kita mulai perkuliahan itu mulai hari ini, tanggal 7 September, sampai nanti tanggal 76 September 2020. Jadi, blok Biomol ini ada 3 minggu, setara dengan 3 SKS. Ya, berdasarkan SK Rektor, kalian semua nanti akan belajar secara daring. Nanti kegiatan selama blok ini ada beberapa, kuliah, praktikum, dan tutorial. Untuk praktikum, nanti akan ada 2 laboratorium, yaitu laboratorium PA dan laboratorium patologi klinik. Untuk PA, nanti laborannya adalah Mbak Tiwi, kemudian patologi klinik laborannya adalah Mbak Dari. Harusnya kemarin kalian sudah ketemu ketika blok premed patologi. Ya. Kemudian untuk peta topik pada imunologi ini, apa sih yang dipelajari dari blok ini, gitu ya? Jadi nanti pada blok imunologi ini kalian akan mempelajari imunitas alami dan imunitas adaptif. Apa itu imunitas alamiah? Apa itu imunitas adaptif? Sel-selnya apa saja? Mekanismenya apa saja? Dan lain sebagainya. Nanti dipelajari di situ. Kemudian nanti juga akan belajar tentang vaksinasi dan bagaimana respon imun terhadap patogen atau terhadap tumor ketika sudah ada atau belum ada vaksin. Dan kemudian kalian nanti juga akan belajar tentang reaksi hipersensitivitas. Nah, untuk penilaiannya seperti ini. Jadi tutorial tetap 15%, ini sesuai arahan dari MEU. Tugasnya 5%, praktikumnya 30%, dan ujian blok ada 50%. Kemudian untuk materi kuliah, materi kuliahnya sudah saya share di LMS apa saja. Alhamdulillah semuanya dosen dalam, jadi saya harap perkuliahannya akan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah saya share kemarin, sesuai tepat waktu. Tepat waktu itu artinya adalah ketika kuliah itu diundur atau dimajukan mungkin itu dalam waktu 1 pekan itu masih dalam kriteria tepat waktu. Jadi misalkan saya kuliah di minggu kedua. Misalkan saya terjadwal hari Senin, tapi saya bilang, kuliahnya mundur ya hari Selasa. Itu masih terjadwal, masih sesuai dengan jadwal, masih di dalam waktu kalau dia kuliah masih dalam 1 pekan. Jadi harapan saya nanti di setiap akhir minggu, ya di setiap akhir minggu, kalian melaporkan kepada saya dosen-dosen siapa saja yang sudah konfirmasi untuk kuliah pekan berikutnya. Sehingga ketika nanti kok kuliahnya mundur atau belum ada konfirmasi, saya bisa membantu untuk ngoyak-ngoyak dosen tersebut. Gitu. Kemudian selain itu nanti juga berhubungan dengan admin. Jadi adminnya nanti kan harus membuat link Zoom dan lain sebagainya. Oh ya, untuk kuliah lagi. Jadi di LMS, kalau kalian buka LMS kalian belum menemukan apapun, PT apapun. Sebenarnya sudah saya upload semuanya. Semua PowerPoint dari dosen itu sudah saya upload di sana. Namun kemarin arahan dari MEU, Medical Education Unit, itu bahwa PPT kuliah itu akan di-share setelah kalian melewati tutorial pertama. Jadi ketika tutorial pertama kalian benar-benar hanya akan membawa pengetahuan dasar kalian saja. Atau paling tidak saya nanti mungkin akan share 1 pertemuan saja. Gitu. Nanti setelah tutorial pertama ini berlangsung sudah selesai, nanti akan saya buka semua PPT yang ada di pekan ini. Gitu ya. Nah, untuk blueprint soalnya ini. Kemudian, untuk tugas. Untuk tugasnya nanti adalah membuat pemaparan tentang topik yang telah ditentukan. Nanti saya buat topiknya, kalian buat dalam bentuk video. Ya, tugasnya ini adalah tugas kelompok. 1 kelompok terdiri dari 3-4 anak. Kalian boleh membuat videonya dalam bentuk PowerPoint, boleh. Ya, jadi kalian bikin PowerPoint, tidak usah banyak-banyak, maksimal 1 video adalah 5 menit saja, 5-10 menit. Tidak boleh lebih dari itu, 5-10 menit saja. Nanti saya akan buatkan topik yang harapan saya kalian semua bisa pelajari dari situ. Gitu ya. Kemudian nanti video tersebut kalian upload di YouTube angkatan kalian. Udah punya akun YouTube buat angkatan belum? Belum. Belum. Oke, kalau belum kalian bikin 1 akun YouTube untuk angkatan kalian, ya, digunakan nanti untuk upload tugas. Itu. Jadi nanti semua tugas tuh ditaruh di situ untuk kalau saat ini untuk imunologi ini. Nanti untuk penilaiannya kalian kirimkan link video dari YouTube kalian itu ke dosen penilai. Ya, dosen penilainya kebetulan saya belum menerima. Nanti saya share sekalian untuk topik dan dosennya. Saya share di grup. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk tugas ini?
saya harap dalam tugas ini meskipun kalian berkelompok ada 3-4 orang, setiap anak harus ngomong. Entah itu cuma ngomong apa, pokoknya harus ngomong. Ya. Karena nanti penilaiannya ada poin itu. Jadi kalau untuk keaktifan, kalau kalian tidak punya kontribusi dalam ngomong, ya dianggap kalian tidak berkontribusi. Meskipun di belakang layar kalian yang bikin PPT-nya, kalian yang upload, kalian yang cari bahan, gitu. Tapi kalau kalian tidak ada kontribusi di video itu, maksudnya tidak tampak kontribusi di video itu, ya nanti dianggap tidak punya kontribusi. Itu ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, dok ini kan daring, jadi kami kan tidak bisa ketemu. Nah, itu kalian cari cara, gimana caranya biar bisa menyatukan video-video dari teman-teman kalian. Ya, paham ya? Saya harap dengan tugas ini, kalian bisa mengerjakan semuanya, bisa paham semua materinya. Oke? Sekarang, untuk teknis kuliah, untuk teknis pembelajaran. Nah, selama masa daring ini, kemarin kita ada beberapa evaluasi dari semester sebelumnya. Untuk tutorial, agar sama, gitu ya, agar pelaksanaannya bersamaan semuanya, maka admin tutorial itu jadi satu. Jadi, link Zoom itu atau ID-nya Zoom itu hanya satu saja. Nanti kalian dibuat breakout room. Gitu. Jadi, semuanya nanti berlangsungnya bareng-bareng, nanti kuis juga bareng-bareng. Gitu. Nah, untuk semester 3, admin tutorialnya adalah Mbak Erlin. Ya, mungkin saya bisa bantu, ya, maksudnya H-1 itu link Zoom sudah dibagikan. Kalau misalkan saya nanti miss, ya, saya belum membagikan, maka kalian bisa menghubungi Mbak Erlin. Kalau tutorial hari Senin, berarti minggu malam itu maksimal sudah dibagikan. Kalau belum dibagikan, bisa menghubungi Mbak Erlin. Kalau untuk Kamis berarti Rabu malam. Itu ya. Kemudian untuk kuliahnya nanti Zoom-nya yang membuat link adalah Mas Dedi. Kemarin Mas Dedi pesan sama saya, kalau bisa mahasiswa itu memberitahu saya H-1 dok gitu. Cuma nanti kadang-kadang kan ada dosen yang tiba-tiba batal atau tiba-tiba kuliah gitu, itu ya bisa dimaklumi. Kalau misalkan menghubungi Mas Dedi susah, hubungi saya dulu nggak apa-apa. Kemudian untuk praktikum nanti kalian menghubungi laboran masing-masing. Jadi nanti untuk PA kalian menghubungi Mbak Tiwi, nanti saya share nomornya kalau belum tahu. Terus untuk PK berarti kalian menghubungi Mbak Dari. Itu ya. Terus untuk PA dan PK. Untuk PA, PJ dosen penanggung jawab praktikum PA untuk blok imunologi adalah Dr. Nida. Jadi nanti kalau kalian mau koordinasi dengan Dr. Nida. Kemudian untuk PK dengan Dr. Safari. Ya. Untuk Skilab nanti kalian menghubungi Mas Mapa. Oke. Sementara ini untuk e-learning kita masih pakai LMS, sama seperti semester kemarin pakai LMS kedokteran.ums.ac.id. Sementara masih pakai itu. Mungkin di blog setelah saya atau nanti blog-blog selanjutnya kalian akan berganti e-learning, bisa jadi seperti itu. Tetapi untuk blog imun sementara ini kita masih menggunakan LMS seperti semester sebelumnya. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Kalau untuk absensi mahasiswanya itu sendiri bagaimana nih dokter? Oke, absensi. Absensi mahasiswa nanti ditentukan dari kehadiran pada saat Zoom. Jadi, Zoom ini kita kan bisa lihat orang itu masuk jam berapa, keluar jam berapa. Saya tidak bisa menentukan berapa menit kalian dianggap sudah absen atau kalian belum absen. Itu paling tidak kemarin waktu rapat paling tidak mahasiswa sudah mengikuti Zoom paling tidak 30 menit. Jadi kalau di luar itu kita nggak pernah tahu kendala yang kita alami nanti, mungkin masalah jaringan, mungkin masalah kuota dan lain sebagainya. Kalau ada kendala itu tolong hubungi saya. Gitu ya. Misal, dok kemarin saya sudah ikut kuliahnya Dr. Safari, tetapi baru 5 menit jalan ternyata jaringan saya mati. Saya sudah berusaha untuk begini-begini tapi ternyata nggak bisa. Boleh hubungi saya. Oke, nanti saya cek. Ada lagi? Izin bertanya lagi dokter. Boleh. Kemarin waktu saya KRS-an dengan dokter Nining itu diberitahu bahwasanya untuk rekaman kuliah itu ada sendiri dari pihak kampus dokter. Ya. Itu bagaimana gitu dokter? Oke, nanti untuk kuliah, jadi setiap kali kalian Zoom itu akan direcord. Ya, ini juga kuliah ini juga direcord oleh admin. Nanti hasil record ini akan diupload di YouTube.
link dari kuliah nanti akan saya masukkan ke LMS. Jadi setelah kalian kuliah kok ndelala jaringannya rusak atau lain sebagainya, atau kalian ingin mendengarkan lagi, kalian buka link yang ada di LMS. Jadi kalian bisa dengarkan berkali-kali. Gitu. Ya, ada lagi atau mungkin ada masukan. Dok, kemarin waktu semester kemarin saya ada kendala begini, ada nggak solusi dari pihak kampus gitu? Mungkin ada yang seperti itu. Silahkan disampaikan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya untuk skill lab bagaimana gitu dokter? Nanti kalau untuk skill lab itu masuk ranahnya ke skill lab. Yang saya tahu nanti skill lab menggunakan link Zoom juga yang akan di breakout ke masing-masing room gitu ya. Jadi harapannya nanti akan bareng-bareng skill labnya, itu nanti adminnya adalah Mas Papa. Untuk teknisnya bagaimana nanti akan disampaikan oleh Dr. Devi. Dr. Devi kalau tidak salah yang mengampu skill lab 3. Gitu. Atau ada yang mau ditanyakan lagi tentang skill lab? Apanya? Ini kan untuk kelompoknya dokter, itu kan apakah sama seperti semester 2 kemarin atau ini nanti diacak lagi kan besok sudah skill lab dokter? Oke. Biasanya kalau tidak ada pengumuman lebih lanjut itu sama seperti kemarin. Gitu. Cek dokter. Ada lagi pertanyaan? Mungkin nanti untuk praktikum, kalau untuk PA itu bisa dilakukan virtual Zoom. Kalau untuk PK, kalau tidak salah nanti sama Dr. Safari akan direkam. Jadi beliau akan membuat rekaman untuk praktikumnya. Kalian belajar dari situ, nanti akan dibimbing oleh Asdos. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, buku rujukan. Buku rujukan untuk imunologi. Jadi untuk imunologi ada beberapa buku rujukan. Yang sering kami pakai adalah punyanya Genway Imunologi. Ada e-booknya. Gimana ya caranya saya ngupload e-booknya? Mungkin nanti saya bisa kirim ke salah satu dari kalian pakai Google Drive, itu besar sekali filenya. Nanti akan saya kirim e-booknya untuk buku imunologi yang bisa kalian pakai. Atau imunologi UI, itu yang bahasa Indonesia yang menurut saya bahasanya lumayan bisa dipahami. Dan ada juga imunologi yang di buku ajar imunologi yang dibuat oleh Dr. Safari, itu ada. Ada juga buku ajar, jadi buku ajar imunologi dari UMS itu sudah ada 2. Yang pertama yang membuat itu Dr. Safari, yang kedua Dr. Safari dan Bu Andin. Itu bahasa Indonesia yang bisa kalian pelajari. Tapi pokoknya kalau saya suka pakai Genway. Gitu. Kalau untuk tips belajarnya, sama seperti biomol kemarin, karena imunologi ini adalah ilmu yang abstrak juga ya, jadi kita nggak bisa lihat secara langsung sel T itu bentuknya seperti apa, sel B itu bentuknya seperti apa gitu. Jadi kita harus punya imajinasi yang cukup baik gitu ya untuk memahami ini. Jadi saran saya adalah kalau kalian mau belajar dan kalian tipe visual, lihat YouTube. Misalkan kalian mau belajar tentang aktivasi sel T, aktivasi sel B, coba lihat ke baca nggak ngerti, dengerin kuliah masih belum dong, kayak gitu. Cari yang animasi. Oke, ada lagi? Oke, mungkin gini deh, ini kan kalian bikin nama, ada yang 07, ada yang 10, ada yang 010 gitu. Kalian samakan saja, kalau tutorial 1, kalian tulisnya 1 saja, tidak usah pakai 0. Kalau tutorial 1, kalian tulis 1 saja. Kalau tutorial 10, kalian tulis 10 saja, tidak usah 010. Itu nanti memudahkan dan mempercepat proses breakout room. Oke, saya tanya dulu. Untuk ketika kalian pakai Zoom seperti ini, kalian sign in-nya pakai apa? Pakai email atau kalian bikin akun baru di Zoom? Email dokter. Oke, emailnya UMS. Oke. Kalau yang belum pakai email UMS setelah tutorial hari ini, tutorial hari ini kita pakai biasa dulu. Saya harap kalian pakai emailnya UMS. Itu nanti mungkin akan ada upgrade dari admin. Jadi nanti untuk proses breakout room-nya lebih cepat gitu. Kalian nanti hanya akan bisa masuk ketika kalian menggunakan email tersebut. Kalau kalian pakai beda email, nggak bisa masuk gitu. Jadi nanti tidak usah menunggu yang lain,
tutorial bisa berjalan. Itu ya. Ada pertanyaan lagi untuk imunologi? Maaf dokter, izin tanya. Ya, silakan. Untuk ya ada yang belum dapat dokter, maksudnya ada yang masih error gitu. Apanya, Dek? Emailnya dokter, email UMS. Oke, kalau tidak bisa digunakan nanti menghubungi IT. Nanti saya kasih nomornya di grup. Ya, IT pusat. Jadi nanti kalau ada yang belum punya email UMS atau tidak bisa membuka dengan password atau belum punya password, nanti silakan menghubungi ke pusat. Oke dokter, matur nuwun dokter. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan saya ikut 2 blok dokter, semester 7 sama semester 3. Untuk kalau jadwal kuliahnya tabrakan bagaimana dokter? Kamu izin sama saya? Ya dokter. Oh izin Ya. berarti blok dong. Ya, misalkan ada kuliah yang sama dengan jam yang sama, dokter mohon izin saya ada kuliah di semester 7. Ya dokter, siap. Ya, ada 6 orang kalau tidak salah yang ikut yang semester 7 ikut di sini. Aflah, Fadel, Sinta, Septia, Andra, siapa lagi ya? Lutfi, satu lagi siapa ya cewek? Nanti sama Prihatin Puji. Nanti kalau kalian tidak izin dianggapnya absen. Oke? Ya dokter. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi? Dokter, saya ingin bertanya dokter untuk yang bahan rujukan dokter. Oke, silakan. Untuk yang buku imunologi yang dari UMS itu apakah di bookstore sudah ada dokter ini? Oh, sudah ada. Sudah lama itu ada. Kalau kalian mau beli silakan. Ada yang sudah di Solo atau orang Solo atau belum pulang? Saya di Solo dokter. Oh, lah kenapa kamu di Solo? Ya rumah saya di Solo. Oke. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, nanti nanti biar sama Bu Devi aja. Oke, ada lagi? Kalau misalkan ada masukan, misal tutorial itu harusnya nggak usah 100 menit dok, itu kelamaan. Karena menurut kami 100 menit itu buang-buang kuota. Selama itu juga kami kualitasnya nggak bagus, misal begitu. Boleh, sampaikan aja. Atau ada yang keberatan dengan jaringan dan kuota di sini? Ada yang rumahnya pelosok sekali sehingga jaringannya susah. Oh ya, sebagai informasi, meskipun sekarang orang-orang sudah benar-benar normal, bukan new normal lagi, sudah benar-benar normal, sudah kita di jalan udah banyak lihat orang yang nggak pakai masker, yang udah bergerombol, yang di tempat-tempat wisata sekarang sudah ramai sekali. Tetapi sebagai informasi, sekarang bed di rumah sakit itu full. Ya, angka kejadiannya COVID ini meningkat. Nggak cuma di Jakarta, di Solo pun demikian. Jadi saya harap kalian tetap waspada. Boleh santai, boleh tidak memikirkan, tetapi harus tetap waspada. Oke? Kalau orang-orang dikasih tahu ngeyel, ya kalian jangan seperti itu. Gitu ya. COVID itu masih ada, masih banyak. Mungkin kalau dulu yang kena itu orang yang kita nggak kenal, lama-lama satu profesi banyak sudah meninggal, dokter-dokter, dosen kita, guru-guru kita banyak yang sudah meninggal, perawat mungkin lebih banyak lagi, itu bahkan sekarang sudah tetangga kita, sudah keluarga kita ada yang kena, gitu ya. Jadi harus lebih waspada lagi. Terutama yang tinggal di Jawa Tengah itu penanganan COVID-nya yang paling buruk, itu menurut data seperti itu. Oke, jadi nggak usah kemana-mana dulu, ya, tetap belajar, banyak berdoa. Kalau menurut ahli, menurut epidemiolog ini, COVID ini baru akan berakhir 1,5 tahun lagi. Jadi menurut
analisa dari epidemiolog 2022 Indonesia itu baru bebas COVID, masih lama sekali. Tapi kita nggak pernah tahu besok gimana kalau kita berdoa. Ya, jadi tetap berdoa. Semoga besok sudah selesai. Semoga segera selesai. Ya, kekuatan doa kita nggak ada yang tahu. Oke? Tetap waspada. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, semoga blog ini berjalan dengan baik, berjalan dengan mudah, semuanya lancar, semuanya dapat nilai yang bagus sesuai dengan apa yang sudah diusahakan. Saya harap nilai yang kalian tampilkan di Anum itu adalah benar-benar nilai kalian, bukan hasil dari nyontek, bukan hasil dari bertanya, bukan hasil dari membayar orang untuk membuat tugas. Oke? Jadi itu adalah hasil jujur dari kalian, meskipun kami hanya bisa melihat kalian virtual. Gitu ya. Nggak apa-apa nilainya jelek, tetapi jujur. Tapi lebih baik nilainya baik dan itu jujur. Oke, sekian dari saya. Semoga semuanya tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, 9.30 mulai join ke Zoom ya. 9.30 mulai join. Iya, dokter. Terima kasih. Ya, saya izin live. Terima kasih. Terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.